Pertama, Islam. Apa itu Islam? Secara bahasa, Islam itu punya beberapa arti. Kalau kita ambil pengertian leksikal, kamus, pengertian bahasa. Jadi, di dalam pembelajaran itu, definisi selalu dibagi dua. Pengertian selalu terbagi dua. Ada pengertian umum kebahasaan, ada pengertian khusus sesuai istilah yang tengah dikaji. Ya, jadi ada pengertian bahasa, ada pengertian istilah. Istilah itu kemana bahasa ini akan diarahkan. Bisa secara bahasa banyak, dapat, mampu, bisa racun, banyak. Tapi ketika diberikan istilah, kemana istilah itu akan disematkan? Dalam dunia hewan yang disebut bisa itu bukan dapat, bukan mampu, tapi racun. Dalam dunia misalnya kemampuan pekerjaan yang disebut bisa itu bukan racun, tapi dapat, mampu. Nah, secara bahasa, apa yang disebut dengan Islam? Awas, kaidah ini penting saya sampaikan karena nanti ada tidak sedikit orang sekarang sulit membedakan. Awas, hati-hati, disebutkan sunnah. Sunnah kalau disebutkan kadang-kadang suka dibatasi, padahal sunnah itu ada 3 pengertian. Selain pengertian bahasa, pengertian fikih, pengertian hadis, pengertian usul fikih. Jadi kalau ditanyakan tentang pengertian A, ditanya dalam pengertian apa itu akan dibahas. Islam secara bahasa setidaknya punya 3 arti. 1, tunduk, patuh. Tunduk, patuh. Aslama yuslimu islaman, sifat yang tunduk, patuh. Islam, kenapa disebut Islam? Orang yang disebut Muslim karena seseorang kalau sudah masuk Islam, maka dia berikrar untuk patuh dan tunduk pada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Anda sudah mengatakan saya Islam, saya Muslim, tapi tidak patuh pada ketentuan Allah, maka ada yang salah dalam keislamannya. Ada yang tidak tepat. Karena itu nanti kita akan lihat ketika Allah menyebutkan tentang Islam, Nabi menafsirkan Islam, maka di situ akan berbentuk ujian-ujian kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan lihat. Jadi kalau Anda mengatakan Islam, nanti akan diuji oleh Allah, diterangkan oleh Nabi ujiannya. Ini Islam itu begini, 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 begini. Kalau Anda tidak mau mengerjakannya, maka belum sempurna keislamannya. Baik. 2. Islam bisa diartikan sesuatu yang menghadirkan kedamaian, tenang, nyaman. Jadi kalau Anda sudah berislam sampai dengan hari ini, tapi mohon maaf, belum mendapatkan ketentraman, kedamaian, ketenangan, belum sempurna dalam keislaman kita. Nanti ada kaitan dengan yang pertama. Kalau Anda bisa patuh kepada Allah, mengerjakan semua tuntunannya, maka akan melahirkan bagian kedua. Tenang, damai, tentram. Tenang dalam kegelisahan dunia, damai dalam urusan dunia, dan bahagia dalam urusan akhirat. Nanti kita akan lihat. Jadi kalau Anda belum bisa mendapatkan ketenangan, kedamaian, kenyamanan, mungkin kepatuhan kita kepada Allah itu yang kurang. Bukan Anda kurang hebat sehingga belum mencapai apa yang Anda harapkan dalam urusan dunia. Anda tingkat pendidikan sudah tinggi, kemampuan hebat, tapi kenapa nggak dapat? Mungkin bukan karena kurang hebat, Anda kurang patuh dengan Allah. Yang punya rizki kan Allah, yang punya kemudahan Allah, yang punya kenyamanan Allah, yang punya ketenangan Allah. Barangkali Anda kurang dekat dengan Allah, bukan karena Anda kurang hebat. Yang lain bisa, Anda tidak, padahal sekolah di tempat yang sama, makan juga makannya sama, nasi pakai rendang yang sama, semua sama. Kenapa nggak Anda bisa raih? Nanti kita akan lihat. 2, 3. Islam, tunduk, patuh. Kedua, tenang, damai. Yang ketiga, Islam juga bisa terambil, nanti kita akan lihat dari kata salam. Kebahagiaan tertinggi yang diraih. Kebahagiaan tertinggi yang diraih. Jaminan kebahagiaan. Ar-Rahman. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pemirsa yang berbahagia, kita akan belajar dengan mengenal beberapa istilah dalam Islam. Secara istilah, ada satu definisi yang pernah disampaikan oleh Imam Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi dalam kitabnya Salasatul Usul. Beliau mengatakan, al-Islamu huwa al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bi-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Beliau mengatakan
dalam definisi ini bahwasanya Islam itu ada 3 unsur. Yang pertama, al-istislamu lillah, pasrah kepada Allah, tunduk kepada Allah. Bentuknya bagaimana? Bitauhid, dengan mentauhidkan Allah. Ketika dia beribadah, ketika dia berharap, ketika dia berdoa, semuanya dikembalikan kepada Allah. Kemudian yang kedua, wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan tunduk kepadanya dengan mentaatinya. Ketika Allah perintahkan A, perintahkan B, dia melakukannya. Ketika Allah larang A, larang B, dia meninggalkannya. Dan yang ketiga adalah wal bara'atu minasyirki wa ahli, berlepas diri, tidak berpihak kepada perbuatan kesyirikan dan pelaku perbuatan kesyirikan. Kenapa yang ketiga ini harus ada? Karena orang tidak bisa disebut sebagai muslim ketika dia masih berpihak kepada lawannya Islam, yaitu perbuatan kekufuran. Karena itulah ketika orang ini menyatakan dirinya sebagai muslim, maka konsekuensinya adalah dia tidak boleh berpihak kepada kekufuran, perbuatan yang bertentangan dengan Islam, termasuk diantaranya perbuatan kesyirikan. Kemudian Islam dari pengertian yang tadi kita sampaikan, kata para ulama di situ ada 2. Yang pertama, Islam dalam arti umum. Islam dalam arti umum, pengertiannya adalah semua ajaran para nabi. Semua ajaran para nabi. Karena semua nabi beragama Islam. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memilihkan agama untuk mereka hanyalah agama Islam. Dan bentuk semua ajaran nabi dalam arti Islam dengan makna umum adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam beribadah kepadanya dan mengikuti syariat yang berlaku di zaman para nabi ketika mereka sedang diutus. Ada keterangan yang disampaikan oleh Imam Ibn Utsaimin dalam kitabnya Syarah Ushulul Tsalatsa. Beliau mengatakan, al-Islamu bil ma'nal 'am, Islam dalam arti umum pengertiannya adalah at-ta'abbudu lillah bima syara'a mundu an arsalallahu rusula ila an taqumas sa'ah. Islam dalam makna umum adalah beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang Allah syariatkan sejak Allah mengutus para rasul sampai adanya kiamat. Sehingga Nabi Adam seorang muslim, putra-putra Adam yang mengikuti Adam seorang muslim, Nabi Nuh seorang muslim, para pengikutnya Nabi Nuh yang muslim beragama Islam. Nabi-nabi setelahnya juga muslim. Ibrahim muslim, Ismail muslim, Ishak muslim, Nabi Musa alaihissalam seorang muslim, Nabi Isa seorang muslim, Bani Israel yang mengikuti beliau seorang muslim. Karena Islam dalam arti umum adalah beribadah kepada Allah semata, mentauhidkan Allah dan mengikuti ajaran Nabi yang sedang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika itu. Termasuk kita sebagai muslim, kita mentauhidkan Allah dan mengikuti Nabi yang terakhir diutus oleh Allah, yaitu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kemudian Islam dalam makna umum bisa kita lihat dalam firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 132. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun." Dan Ibrahim serta Yakub berwasiat kepada putra-putranya, mewasiatkan kepada putranya terkait ajaran yang mereka terima. Apa wasiat mereka? Ya baniya, wahai putra-putraku, innallaha astafa lakumuddin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memilihkan agama untuk kalian, fala tamutunna illa wa antum muslimun, karena itu jangan sampai kalian mati kecuali dalam kondisi muslim. Ini pesannya Ibrahim alaihissalam dan Yakub alaihissalam. Artinya mereka berdua beragama Islam dan mereka berpesan kepada anak-anaknya jangan sampai mati kecuali dalam kondisi beragama Islam. Pembahasan yang kedua, definisi al-Islam. Apa itu Islam? Kita sudah bahas bahwa Islam itu punya 2 makna. Apa itu? Mana umum dan mana khusus. Kalau Islam dengan makna umum, apa artinya?
Islam dengan makna umum yang merupakan agama seluruh nabi dan rasul, artinya al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Iya, ini Islam dengan makna umum. Berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, terikat ketaatan kepadanya, dan berlepas diri dari kesyirikan dan ahli syirik, para pelaku kesyirikan. Ini Islam dengan makna umum yang merupakan agama para nabi dan para rasul. Iya. Baik. Yang merupakan agama para nabi dan para rasul, di mana semua nabi diutus dengan keislaman. Inna ad-dina indallahi al-Islam. Sungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain daripada Islam, tidak akan diterima darinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Jadi ini Islam dengan makna umum. Yang kedua, Islam dengan makna khusus. Islam dengan makna khusus ini punya dua makna. Islam dengan makna khusus punya berapa makna? Punya dua makna. Yang pertama, Islam bermakna agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan yang kedua, makna khusus, Islam bermakna rukun-rukun Islam, atau bahasa lainnya amalan-amalan zahir yang disertai dengan amalan batin yang membenarkan keislamannya. Amalan zahir yang disertai dengan amalan batin yang membenarkan keislamannya. Iya. Baik. Jadi kalau rukun Islam itu, arkanul Islam ada berapa? Ada 5. Apa itu? Yang pertama, syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Terus iqamus shalah, ta'uz zakah, shaum Ramadan, dan hajjul bait. Ketiga, Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fa akhbirni anil Islam." Qala, "An tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila." Ini rukun Islam. Dia amalan zahir yang kelihatan di zahir, tapi harus disertai dengan amalan batin yang membenarkan zahirnya. Membenarkan zahirnya. Ya, maka itu Islam dengan makna apa? Makna khusus. Ya. Jadi kalau ditanya tentang apa itu Islam, maka itu tadi jawabannya. Islam itu ada makna umum dan ada makna khusus. Dan semuanya adalah Islam, agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Baik. Karena itu seorang penuntut ilmu itu kalau dia belajar, dia akan lebih jeli melihat lafaz-lafaz dan kalimat-kalimat. Ketika di sebuah ayat disebut kata Islam di situ, nah dia jeli ini Islam mana apa yang diinginkan. Ketika di dalam hadis tersebut kata Islam, maka dia akan jeli melihat ini Islam dengan makna yang mana. Baik. Dan itu dari keindahan ilmu dan ketelitian di dalam memahami
pembahasan-pembahasan ilmu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saya di sini ingin membahas tentang arti dan makna Islam. Arti dari dan makna Islam itu adalah sangat luas dan penuh keyakinan kita untuk melakukan ibadah sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjunjung tinggi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah kita dengar penjelasan-penjelasan dari tokoh-tokoh agama kita, yaitu menjelaskan tentang arti dan makna Islam. Islam yaitu orang-orang yang tunduk dan patuh dengan segala perintah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka jalan kita untuk patuh dan tunduk itu adalah harus terlebih dahulu mengerti dan memahami secara kita belajar dan menuntut ilmu. Karena kita beribadah atau beramal tanpa ilmu, kita tidak akan menjadi seorang muslim seutuhnya. Jalan satu-satunya kita adalah yang pertama sekali itu harus memahami ilmu yang bagaimana ilmu tauhid, dan berimamlah kepada Al-Quran dan hadis agar kita dapat mengetahui segala petunjuk dan yang terkandung dalam Al-Quran, karena Al-Quran adalah pedoman hidup bagi orang-orang Islam untuk menuju dunia dan akhirat. Nah, disinilah kita bisa mengupas dari isi-isi Al-Quran, dan tentu tidak akan habis-habisnya kita untuk memahami dan mengerti segala hal yang menyangkut dengan Islam. Maka betapa bahagianya kita orang-orang muslim, karena menurut saya Islam itu adalah agama yang sangat-sangat sempurna dan penuh dengan dalil-dalil yang menjadikan kita tidak bisa berkata-kata kecuali hanya bisa menyebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itulah kebesaran Allah satu-satunya yang berkuasa, tidak ada yang lain, hanyalah Allah penguasa bumi dan langit. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memberkahi kita semua. Baik, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.